Salam, selamat berjumpa kembali dalam program kita Renungan Harian pada hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Saya baca begini bunyi firman Tuhan ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow! Luar biasa, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya yang sibuk melaksanakan pelayanan dan menyatakan diri kita orang percaya, tetapi pada akhirnya kita sendiri ditolak. Hal yang harus kita waspadai dalam hidup kita. Tema renungan hari ini bagi kita adalah jangan sampai aku ditolak oleh Tuhan nanti. Jangan sampai aku sendiri ditolak oleh Tuhan nanti. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus jangan sampai ditolak pada hari Tuhan nanti. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa jangan sampai kita tidak mengetahui tujuan hidup kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tidak tahu apa tujuan kita. Tujuan Tuhan bagi kita adalah untuk menjadi terang dan garam dunia, menjadi terang dan garam dunia, dan juga melaksanakan amanat agung Yesus Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa, kemudian ajarilah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan dan perintahkan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setelah melaksanakan tugas, jangan sampai kita sendiri ditolak. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita, dan dalam pribadi Rasul Paulus dia melakukan hal yang dia ungkapkan dalam ayat yang ke-27 ini, supaya ketika berjumpa dengan Tuhan dia tidak ditolak. Dan sekalian ini juga menjadi peringatan bagi kita dan awasan bagi kita, dan harus kita kerjakan, jangan sampai kita ditolak. Apa yang harus kita lakukan supaya jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan akhirnya nanti? Yang pertama di sini ayat yang ke-27. Kita harus melatih tubuh kita ini. Melatih tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini yang melakukan hal apa yang kita dengar dari roh dan apa yang diolah oleh pikiran, tubuh ini yang menjadi pelakunya. Itu sebabnya kita melatih tubuh kita. Arti melatih tubuh, kita membiarkan badan kita ini digambleng, diproses dalam pembentukan Tuhan. Sekali lagi, melatih tubuh artinya kita membiarkan tubuh kita ini digambleng, diproses dalam pembentukan Tuhan. Arti melatih tubuh yang kedua, aku sendiri, kita sendiri, pribadi kita sendiri, menggamblengkan dengan keras tubuh kita ini. Karena kitalah yang harus berupaya melakukannya, menggamblengkan tubuh kita ini, bukan orang lain. Oleh karena itu saudara, kita harus membiarkan badan kita ini digambleng oleh Tuhan dalam proses pembentukan Tuhan bagi kita. Karena pada saat kita percaya dan menerima Yesus, kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita percaya Yesus Tuhan dan terima Dia jadi Juru Selamat kita dibenarkan oleh Allah. Pembenaran itu dikerjakan oleh Allah semata-mata oleh anugerah Tuhan. Dan kita tidak punya kontribusi untuk pembenaran itu. Orang benarlah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya anugerah Tuhan. Nah, setelah kita
percaya Yesus dan kita dibenarkan, kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan Tuhan memproses kita untuk mencapai kekudusan. Pengudusan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya, dan orang percaya itu punya kontribusi untuk hidup dalam kekudusan. Kita harus berupaya berhenti berbuat jahat. Kita harus berupaya berhenti mabuk-mabukan. Kita harus berupaya berhenti berzina, berhenti bercabul, berhenti berbohong. Disitulah kontribusi kita, peran kita untuk pengudusan itu. Roh Kudus yang mengerjakannya dalam diri kita, kita berkontribusi untuk berhenti. Itu proses. Lama-lama kita serupa dengan Kristus menjadi kudus. Karena Tuhan kita kudus, tetapi pembenaran dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam diri orang percaya. Kita harus menggemblengkan dengan keras tubuh kita ini dalam proses Tuhan. Itu sebabnya penggemblengan Tuhan itu bisa dalam bentuk cobaan sakit penyakit, kekurangan. Bisa juga dalam kemiskinan, pengembelengan Tuhan itu. Juga dalam kesuksesan, dalam kekayaan, juga pengembelengan Tuhan. Karena orang kaya, orang sukses bisa lupa diri dan bisa sesat dan tidak peduli sama Tuhan. Itu sebabnya saat sukses, Allah bekerja. Kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Saat kita susah, saat kita sakit, harus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Cobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan dan tidak akan melebihi kekuatanmu. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 28. Artinya, pada saat senang, pada saat susah, Tuhan bekerja di dalamnya. Itulah sebabnya kita melatih tubuh kita ini digambleng oleh Tuhan dalam proses Tuhan agar kita menjadi cemerlang, pribadi yang kokoh, kuat dan handal di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang kuat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan nanti? Yang pertama, kita melatih tubuh kita ini dalam proses Tuhan. Yang kedua, kita harus menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Ayat yang ke-27, selanjutnya dia katakan begini, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara, yang kedua ini, apa yang harus kita lakukan supaya jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan nanti? Kita harus menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Menguasai itu, saudara, perlu kita pahami. Dari bahasa aslinya, dia menggunakan kata daulagogo. Daulagogo ini dari kata daulagogeo. Arti daulagogo ini menyiapkan tubuh untuk pelayan. Yang kedua, menjadikan tubuh untuk pelayan. Itu daulagogo ini. Saudara-saudara, apa makna Paulus mengatakan menguasai seluruh aspek kehidupan kita? Artinya kita harus menyiapkan tubuh kita ini untuk menjadi pelayan Kristus. Itu sebabnya di penggamblengan itu kita mempersiapkan tubuh kita. Dan hati kita sendiri kita persiapkan untuk menjadi pelayan. Kita dipersiapkan supaya kita sampai di titik kita bersedia menjadi pelayan Kristus. Tidak harus menjadi hamba Tuhan secara full time, menjadi gembala atau pendeta. Kita harus menjadi pelayan Kristus di mana saja dalam aspek kehidupan kita. Di tempat kita kerja, di mana kita menjadi pelayan Kristus yang menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan kita harus menjadikan tubuh kita ini menjadi pelayan Kristus. Kita harus menempatkan diri kita ini menjadi pelayan Kristus. Bukan sebaliknya menjadikan Kristus pelayan kita. Seringkali kita tidak sadar akan hal ini. Sebagai anak Tuhan, kita menciptakan dan membuat dan percaya Tuhan itu menjadi pelayan kita. Tidak. Itu sebabnya kita punya pemahaman, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati itu, Tuhan lindungi saya, Tuhan memberkati saya, buat saya sukses, semuanya untukku. Karena kita jadikan Tuhan itu menjadi pelayan kita. Saudara-saudara,
kita lupa diri, tidak sadar bahwa kita menempatkan diri kita sebagai majikannya Tuhan. Tuhan menjadi hamba kita. Tuhan menjadi pelayan kita. Betapa siapakah kita sehingga Tuhan kita jadikan pelayan kita. Seharusnya saudara, kita menjadi pelayan Tuhan. Yang menjadi majikan kita, Tuhan kita di atas segala Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, mari kita menempatkan diri kita sebagai pelayan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, melaksanakan tugas kita, mengabdikan diri kita kepada Kristus. Sebagai hamba, kita harus melakukan hal itu. Jadikanlah Tuhan menjadi majikan dan Tuhan dari kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini mengingatkan kita kembali. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita dalam bagian firman Tuhan ini. Jangan sampai aku ditolak oleh Tuhan nanti. Ketika Tuhan datang, kita semua punya kerinduan bahwa kita diterima. Kita berjumpa dengan Tuhan, menjadi mempelai perempuannya. Akan menikmati pesta perkawinan anak domba bersama dengan Kristus. Di kerajaan surga yang kekal. Di pesta perkawinan anak domba. Oleh karena itu, mari kita pahami apa yang harus kita lakukan. Supaya jangan kita ditolak oleh Tuhan nanti pada saat kedatangan Tuhan. Yang pertama, mari kita melatih tubuh kita. Membiarkan kita digambleng dalam proses Tuhan. Sehingga kita betul-betul siap menjadi hamba Tuhan. Kemudian mari kita menguasai diri kita. Seluruh aspek kehidupan kita, kita kuasai. Kita menyiapkan diri kita menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Kemudian kita menjadikan diri kita ini sampai di titik menjadi pelayan Tuhan. Maka pada saatnya Tuhan tidak akan menolak kita. Kita berjumpa dengan Tuhan karena kita yakin bahwa pada saat percaya Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan setelah kita dibenarkan, Tuhan memproses kita supaya kita hidup di dalam kekudusan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kita sekarang status kita berkarya sambil menanti kedatangan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini bagi kita. Doa saya, Tuhan memberkati, menyertai kita dimanapun berada. Tuhan memberkatimu. Salam, Tuhan menyertai kita. Amin.